Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Ilmu Budaya Dasar bertemakan manusia dan cinta kasih. Manusia dan cinta tidak dapat dipisahkan begitu saja. Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk memiliki perasaan simpati dan tertarik kepada orang lain atau sesama manusia. Sedangkan kasih sayang adalah cara mengungkapkan suatu perasaan yang mendalam kepada orang yang kita cintai. Cinta merupakan suatu kebutuhan setiap manusia, di mana dengan adanya cinta dan kasih sayang, manusia akan merasa lebih dicintai dan saling mencintai agar antar manusia serta akan lebih merasa bahagia untuk menjalani hidupnya. Pengertian cinta kasih. Pada dasarnya, cinta dan kasih memiliki makna yang hampir sama. Akan tetapi, cinta adalah suatu perasaan lebih yang mendalam terhadap seseorang. Sedangkan kasih adalah cara pengungkapan sebuah rasa yang bertuju kepada orang yang ia cintai. Pada hakikatnya, pendapat cinta oleh setiap manusia berbeda-beda, karena cinta merupakan perasaan jujur dan terdalam dari hati manusia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya dapat diungkapkan melalui kasih dan sayang. Walaupun cinta kasih mengandung arti hampir bersamaan, namun terdapat perbedaan juga antara keduanya. Cinta lebih mengandung pengertian mendalamnya rasa, sedangkan kasih lebih luarnya. Dengan kata lain, bersumber dari cinta yang mendalam itulah kasih dapat diwujudkan secara nyata. 3 unsur cinta: keterikatan, keintiman, dan kemesraan. Keterikatan. Nah, keterikatan itu adanya perasaan untuk hanya bersama dia, segala prioritas untuk orang yang kita sayang. Nah, keterikatan itu ada keterikatan kepada asmara, seksual, emosional, dan keterikatan terhadap fisik. Nah, yang kedua itu ada keintiman, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dan dirinya sudah tidak ada jarak lagi. Lalu yang ketiga itu ada kemesraan, adanya rasa ingin membelai dan dibelai, rasa rindu yang selalu datang, adanya ungkapan-ungkapan rasa sayang, dan seterusnya. 3 unsur dalam segitiga cinta. Pertama, intimasi. Intimasi adalah aspek emosi dari cinta. Intimasi pada awal hubungan tumbuh dengan baik, tapi kalau tidak dirawat bisa menurun ke titik nol. Bila relasi dan komunikasi tidak bertumbuh dengan baik, intimasi menjadi mati. Kedua, passion atau gairah. Ini adalah sisi motivasi dari segitiga cinta itu. Sisi gairah ini punya peranan penting bagi perkembangan fisiologis dan keinginan yang kuat untuk bersatu dengan yang dicintai. Pada mulanya, passion bertumbuh cepat dan sangat kuat. Sampai tidak lama kemudian, passion ini jadi kebiasaan. Passion punya segi motivasi yang berkekuatan positif. Inilah yang memikat Anda kepada seseorang. Ini cepat berkembang dan bisa juga cepat mati. Sisi negatifnya adalah jika hubungan sudah saling menyakitkan, maka daya tarik tidak lama-kelamaan memudar. Ketiga, sisi komitmen. Ini merupakan sisi kognitif dari cinta. Komitmen adalah tekad untuk memelihara cinta. Komitmen ini bertumbuh mulai dari taraf nol saat pertama kali bertemu dengan yang dicintai, dan bertumbuh ketika semakin saling mengenal satu dengan lainnya. Kuncinya saling mengenal dan menghargai. Bila relasi melemah, maka komitmen juga cenderung melemah. Tingkatan cinta. Cinta memiliki 3 tingkatan, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. 1. Cinta tingkat tertinggi adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta tingkat menengah adalah cinta kepada orang tua, anak, saudara, istri atau suami, dan kerabat. 3. Cinta tingkat terendah adalah cinta yang lebih mengutamakan cinta keluarga, kerabat, harta, dan tempat tinggal. Cinta menurut ajaran agama. Cinta diri. Cinta diri erat kaitannya dengan dorongan menjaga diri. Manusia senang untuk tetap hidup,
mengembangkan potensi dirinya dan mengaktualisasikan diri. Namun, hendaknya cinta manusia pada dirinya tidaklah terlalu berlebih-lebihan dan melewati batas. Sepatutnya cinta pada diri sendiri diimbangi dengan cinta pada orang lain dan cinta berbuat kebajikan kepada mereka. Yang kedua ada cinta kepada sesama manusia. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya, ia harus membatasi cintanya pada diri sendiri dan egoismenya. Hendaknya ia menyeimbangkan cintanya itu dengan cinta dan kasih sayang pada orang lain, bekerja sama dengan memberi bantuan kepada orang lain. Yang ketiga ada cinta seksual. Cinta erat kaitannya dengan dorongan seksual, sebab ialah yang bekerja dalam melestarikan kasih sayang, keserasian, dan kerjasama antara suami dan istri. Ia merupakan faktor yang primer bagi kelangsungan hidup keluarga. Yang keempat ada cinta kebapaan. Mengingat bahwa antara ayah dengan anak-anaknya tidak terjalin oleh ikatan-ikatan fisiologis seperti yang menghubungkan si ibu dengan anak-anaknya, maka para ahli ilmu jiwa modern berpendapat bahwa dorongan kebapaan bukanlah dorongan fisiologis seperti halnya dorongan keibuan, melainkan dorongan psikis. Yang kelima ada cinta kepada Allah. Puncak cinta manusia yang paling bening, jernih, dan spiritual ialah cinta kepada Allah dan kerinduannya kepadanya. Tidak hanya dalam sholat, pujian, dan doanya saja, tetapi juga dalam semua tindakan dan tingkah lakunya. Semua tingkah laku dan tindakannya ditujukan kepada Allah. Yang keenam ada cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang ditulis Allah sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta menduduki peringkat kedua setelah cinta kepada Allah, karena Rasul merupakan ideal sempurna bagi manusia baik dalam tingkah laku, moral, maupun berbagai sifat luhur lainnya. Bentuk-bentuk cinta. Pertama, Eros. Asal kata ini adalah dari dewa mitologi Yunani, Eros yang adalah dewa cinta. Eros adalah cinta manusia semata yang diinspirasi oleh sesuatu yang menarik dalam objeknya. Eros merupakan cinta yang tumbuh dari seseorang kepada yang lain. Misalkan, Zen suka sama gue karena gue cantik. Misalkan loh, jangan sewot gitu ah. Dan faktor lainnya yang berhubungan dengan fisik, sehingga menimbulkan gairah seks, seperti dalam Inggrisnya erotik. 2. Storge. Storge adalah ikatan alami antara ibu dan anak, bapak, anak-anak, dan saudara. William Barclay menyebutkan, kita tidak bisa mengasihi anak-anak dan saudara kita darah lebih kental daripada air. N.G. 1974. 3. Philia. Setingkat lebih tinggi dari Eros, berhubungan dengan kejiwaan daripada tubuh. Ini adalah cinta antar sahabat, menyentuh kepribadian manusia dengan intelektual, emosi, dan kehendak, melibatkan saling berbagi, cinta yang timbul dari perhatian dan kebersamaan. Ada sedikit eros dalam Philia. Kita memilih teman karena kesenangan yang bisa kita dapatkan dari mereka. Ada kualitas pribadi dalam mereka yang kita hargai, kepintaran, dan ketertarikan budaya, dan ekspresi diri yang saling memuaskan. Pengertian kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah rasa yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencintai dan menyayangi orang yang ia cintai. Di dalam kasih sayang, sadar atau tidak sadar, dari masing-masing pihak dituntut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Macam-macam cinta kasih kepada orang tua. Orang tua dalam memberikan kasih sayangnya sangat bermacam-macam. Dari cara pemberian cinta kasih, orang tua dapat dibedakan. 1. Orang tua bersifat aktif, si anak bersifat pasif. Dalam hal ini, orang tua memberikan kasih sayang terhadap anaknya baik berupa moral, material dengan sebanyak-banyaknya, dan si anak menerima saja, mengiyakan tanpa memberikan respon.
Hal ini menyebabkan si anak menjadi takut, kurang berani dalam masyarakat, tidak berani menyatakan pendapat, minder sehingga si anak tidak mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat. 2. Orang tua bersifat pasif, si anak bersifat aktif. Dalam hal ini si anak berlebih-lebihan memberikan kasih sayang terhadap orang tuanya. Kasih sayang ini diberikan secara sepihak. Orang tua mendiamkan saja tingkah laku si anak, tidak memberikan perhatian apa yang diperbuat si anak. 3. Orang tua bersifat pasif, si anak bersifat pasif. Di sini jelas bahwa masing-masing membawa hidupnya, tingkah lakunya sendiri-sendiri tanpa saling memperhatikan. Kehidupan keluarga sangat dingin, tidak ada kasih sayang, masing-masing membawa caranya sendiri. Tidak ada tegur sapa jika tidak perlu. Orang tua hanya memenuhi dalam bidang materi saja. 4. Orang tua bersifat aktif, si anak bersifat aktif. Dalam hal ini, orang tua dan anak saling memberikan kasih sayang dengan sebanyak-banyaknya, sehingga hubungan antara orang tua dan anak sangat intim dan mesra, saling mencintai, saling menghargai, saling membutuhkan. Kemesraan. Kemesraan merupakan suatu perwujudan dari suatu kasih sayang yang mendalam. Kemesraan berasal dari kata dasar mesra yang berarti perasaan simpati yang akrab. Dengan cinta yang sudah terbentuk, maka itu akan menciptakan suatu kemesraan. Kemesraan cinta akan membuat orang semakin saling mencintai dan dicintai. Pemujaan. Pemujaan adalah salah satu manifestasi cinta manusia kepada Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi ritual. Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan juga penghancur segalanya bila manusia mengabaikan segala perintahnya. Karena itu, ketakutan manusia selalu mendampingi hidupnya, dan untuk menghilangkan ketakutan itu, manusia memujanya. Belas kasih. Pengertian belas kasih. Belas kasihan, welas asih, atau kepedulian adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Cara menumpahkan belas kasih. Dalam kehidupan banyak sekali yang membuat kita untuk menumpahkan belas kasih. Antara lain, kepada yatim piatu, orang-orang jompo yang tidak mempunyai ahli waris, pengemis yang benar-benar tidak mampu bekerja, orang sakit di rumah sakit, orang cacat, masyarakat kita yang hidup menderita, dan sebagainya. Orang-orang itu umumnya menderita lahir dan batin, dan umumnya sedikit tangan yang menaruh belas kasihan. Berbagai macam orang yang memberikan belas kasihan, bergantung kepada situasi dan kondisi. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan barang, ada yang memberikan pakaian, makanan, dan sebagainya. Perbuatan atau menaruh belas kasihan adalah orang yang berakhlak. Manusia mempunyai potensi untuk berbelas kasihan. Belas kasihan yang kita tumpahkan benar-benar keluar dari lubuk hati yang ikhlas. Cinta kasih erotis. Pengertian cinta kasih erotis. Cinta kasih erotis yaitu penyatuan yang sempurna, penyatuan dengan seseorang lainnya. Cinta kasih erotis bersifat eksklusif, bukan universal. Pertama-tama, cinta kasih erotis kerap kali dicampurkan dengan pengalaman yang dapat dieksplosif berupa jatuh cinta. Tetapi, seperti yang telah dikatakan terlebih dahulu, pengalaman intimitas, kemesraan yang tiba-tiba ini pada hakikatnya hanya sementara.